Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho, keberkahan, pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari yang berbahagia dan sejuk ini, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu, terlebih ilmu yang sekarang ini kita coba gapai, termasuk ilmu mulia, ilmu menapak tilas kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan upaya kita yang tidak seberapa ini bagian dari salah satu cara menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah nabawiyah sama seperti mempelajari disiplin ilmu lainnya dalam agama Islam, butuh kesabaran, butuh keuletan, harus berperang, dan terus kita berusaha agar jangan sampai gelora semangat padam, apalagi pudar, lebih-lebih menghilang, waliyadzubillah. Kemana kemudian klaim kita, kemana kemudian ucapan kita cinta Nabi, cinta Rasul, tetapi tak pernah memiliki waktu untuk mendulang, untuk menyiapkan berupa waktu dan berupa kesempatan menapak tilas kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Biasanya, umumnya, idealnya, ketika orang mengaku cinta kepada seseorang, dia akan betul-betul mengenali sekecil-kecilnya supaya jangan sampai ada yang luput. Nama lengkapnya, di mana dia lahir, di mana dia tinggal, nomor HP-nya, kalau sekarang kan begitu, nomor WhatsApp-nya, apa akun IG-nya, Facebook-nya, media sosialnya, siapa sahabat-sahabatnya, bagaimana sifatnya dia, apa makanan yang dia sukai, minuman yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Umumnya kan begitu. Ketika kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, laki-laki kepada wanita ataupun sebaliknya, lalu hendaknya kita juga bisa terapkan itu pada diri kita terhadap cinta yang selalu kita katakan, saya cinta Nabi, saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Jika engkau memang cinta dengan cinta yang tulus dan jujur, pasti kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang sedang kasmaran, dia sedang menyukai lawan jenisnya, dia akan lakukan apapun terhadap orang yang dia cintai. Jangankan waktu, tenaga, harta, kalau perlu nyawa pun dia akan berikan kepada orang yang dia cintai.
Mudah-mudahan ini upaya kita yang semoga bumi ini, tempat ini menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita pernah meluangkan waktu sebagai bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menapak tilas mempelajari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini sedang nuansa liburan, betul nggak Bapak, Ibu? Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan memanfaatkan dan mengisi waktu liburan putra-putri mereka dengan mengambil cuti misalnya pulang kampung. Semoga lancar, selamat dalam perjalanan sampai di tujuan dan nanti kembali lagi ke kampung halaman atau ke rumahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sesekali memang terkadang kita butuh yang namanya penyegaran suasana supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendengar ada seorang sahabat yang namanya Handhalah mencela dirinya sendiri seraya mengatakan nafaqah Handhalah, nafaqah Handhalah. Handhalah ini munafik. Handhalah ini munafik. Wah, Abu Bakar kaget. Kemudian mengatakan, Allahu Akbar, madza qulta ya Handhalah. Allahu Akbar. Apa yang kamu katakan wahai Handhalah? Kenapa kok kamu bisa berkata seperti itu? Dengan mencela diri sendiri, Handhalah ini munafik. Handhalah ini munafik. Lalu Handhalah mengatakan apa yang dia rasakan dalam hatinya. Wahai Abu Bakar, saya khususnya dan kita-kita kalau sedang bersama Rasulullah SAW, seolah-olah akhirat itu ada di hadapan kita. Kalau Nabi sedang membacakan ayat-ayat tentang surga, kita seolah-olah sedang mendalami nikmatnya surga dan merasakannya. Ketika Nabi sedang membacakan ayat-ayat tentang siksaan api neraka, seolah-olah neraka itu ada di hadapan mata kita. Iman kita ini melambung tinggi luar biasa, meningkat drastis. Ketika kita kembali ke keluarga, bercengkrama dengan istri dan anak, seolah-olah wejangan yang baru saja kita dapatkan dari Nabi itu kok seperti hilang begitu saja. Apa kata Abu Bakar? Apa yang kamu rasakan sama seperti yang saya rasakan. Allahu Akbar. Ini Abu Bakar, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu. Kalau seandainya kita katakan siapakah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, insya Allah jawabannya adalah Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya Khalil, kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim Khalilan. Jadi di alam semesta ini yang namanya Khalil cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi, gak ada yang ketiga. Khalil itu derajat paling tinggi yang dimiliki oleh makhluk pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi di atas Khalil, gak ada. Yang namanya sudah kekasih itu paling tinggi, lebih tinggi dari wali malah. Namanya kekasih. Dan ini hanya didapatkan oleh dua manusia mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Sudah ditutup, Khalil sudah ditutup lagi. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, kalau seandainya saya boleh mengambil kekasih berikutnya di kalangan manusia, saya akan menjadikan Abu Bakar kekasih saya. Dalam artian orang yang paling saya cintai dan saya tempatkan dalam hati saya. Tapi kan gak boleh, hanya Allah saja yang boleh memasuki tempat di mana itu menjadi cinta yang penuh. Gak boleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya Abu Bakar. Kendati pun demikian, Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, merasakan sama mungkin yang kita rasakan. Itulah sifat dan karakter iman, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kedua sahabat ini radhiyallahu taala anhuma akhirnya bersama-sama sepakat menuju Nabi alaihi salatu wasallam, menghadap, mau curhat. Kalau sahabat kan enak curhat langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sa'atan. Ya seperti itulah kondisi manusia, tidak bisa dipaksa. Yang penting masa-masa kita menurun semangatnya,
Jangan sampai membuat kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Hidup kita di dunia ini tidak akan lama. Meskipun mungkin ada orang yang usianya mencapai 100 tahun, tapi tidak akan mungkin lebih dari itu. Apalagi katanya selama-lamanya hidup di dunia. Tidak mungkin. Pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Dan hidup manusia itu seperti hari yang dia lalui. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Yabna Adama, wahai anak Adam, termasuk kita. Karena kita anak keturunan Nabi Adam, berarti kita cucu Nabi, betul gak jamaah sekalian? Kita keturunan Nabi juga ini, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, innaka anta ayyam, sesungguhnya engkau ini seperti hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, setiap kali satu hari berlalu pergi, dhahaba ba'duka, pergi juga bagian dari tubuh kita. Hari yang kemarin sudah berlalu, berarti ada bagian tubuh kita yang sudah menghilang. Sampai nanti berada di satu titik, hilang semua dari bagian tubuh kita, alias meninggal dunia. Meninggal dunia. Segala sesuatu itu pasti akan mengalami yang namanya sebuah pengurangan. Meskipun pada akhirnya dia mengalami puncak kesempurnaan. Akan tetapi tetap setelah mencapai puncak kesempurnaan, dia akan kembali lagi melemah. Dan itulah saat-saat sirna dan pudarnya sesuatu yang kita anggap dia sudah sempurna. Dalam sebuah syair dikatakan, likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Segala sesuatu meskipun nanti dia menjadi sempurna, pada akhirnya dia kembali lagi. Kembalinya yang kedua akan melemah dan akan hancur dan binasa. Coba lihat perkembangan manusia. Diawali dari mungkin pertemuan sperma dan kalau wanita apa sel telur ya? Sel telur, ovum, kemudian berubah menjadi nutfah alaqah mudghah, segumpal darah, kemudian menjadi janin, lalu dengan izin Allah janin ini pun keluar dari rahim seorang wanita sebagai bayi. Nanti dia belajar untuk membalikan badan, lalu tengkurap, lalu dia merangkak, kemudian berdiri, lalu dia bisa berjalan, setelah itu berlari menjadi remaja, dewasa, menjadi orang yang kuat, lalu dia menjadi tua, akhirnya dia melemah lagi, ujung-ujungnya dia akan mengalami kematian. Itu salah satu contoh. Likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Segala sesuatu meskipun dia mengalami kesempurnaan, manusia mengalami kesempurnaan saat usia muda dan dewasa. Rata-rata para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus Allah pada masa-masa muda itu, usia 40 tahunan, betul nggak jamaah sekalian? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahunan kurang lebih, karena memang masa itu masa yang penuh dengan kekuatan, kuat secara fisik, kuat juga mental, kuat juga dalam masalah berpikir dan menatap masa depan. Punya visi misi yang jelas, punya impian yang kuat dan tinggi, cita-cita yang melambung tinggi. Makanya diserahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai utusannya di dunia ini pada usia-usia tersebut. Likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Mudah-mudahan apa yang kita isi di dunia ini penuh dengan manfaat. Kita jangan sampai lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa kita memiliki komunitas-komunitas yang penting, komunitas yang kita jalani dan kita ikut gabung di dalamnya, senantiasa memberikan warna yang baik. Ada misalnya komunitas motor, komunitas mobil,
komunitas sepeda, komunitas jalan kaki. Jangan sampai ikut komunitas mager. Apa mager jamaah? Malas bergerak. Nah, ini jangan diikuti. Malas bergerak jangan diikuti. Silakan ikuti komunitas jika memang memiliki warna yang baik dan memberikan warna baik, kita juga bisa memberikan warna yang baik. Tetapi kalau ternyata komunitas yang kita ikuti, mohon maaf, khawatir akan mengalihkan fokus kita kepada akhirat, lebih baik kita cari aman. Karena hati ini kan gak ada yang tahu apakah bisa bertahan, bisa kuat, istiqomah, atau justru malah kita yang akan terbawa. Waliyadzubillah. Kita syukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat terbesar dua, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ini sedikit, mudah-mudahan memberikan motivasi, penguat untuk kita semua. Kita berbicara kita jamaah sekalian, bukan berbicara dia, Anda, kamu, tidak. Kita berbicara kita. Lebih baik kita dahulukan diri kita dulu daripada kita sibuk mempreteli kehormatan orang lain. Lebih baik kita sibuk membahas diri kita sendiri. Selama kita istiqomah di atas agama Allah, selama kita berusaha mengikuti prosedur, SOP, birokrasi. Kan biasa di dunia ini kita selalu berbicara birokrasi, prosedur, SOP, protokol agama. Bismillah, tatap masa depan. Suara-suara sumbang itu biasa. Gak ada manusia yang cuti dari omongan orang. Jadi baik akan diomongin, betul gak jamaah? Jadi jahat lebih-lebih diomongin, dibenci. Berusaha baik aja dikatakan sok suci. Enggak apa-apa. Suci tapi sok daripada kotor, tapi sok udah kotor, sok lagi, sok kotor kan gitu, atau sok jahat. Jahat ini hanya sekedar intermezzo. Yang penting kita berusaha. Nggak ada yang selamat dari ucapan manusia, karena kalamun nasi la yantahi, kata ucapan dalam bahasa Arab. Ucapan manusia itu nggak akan pernah berhenti. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syairnya, ma ahadun min al-sunin nasi saliman. Gak ada seorang pun yang selamat dari ucapan manusia. Gak ada, kata Imam Syafi'i. Gak ada. Walau annahu dhakan nabiyul mutahharu. Meskipun itu seorang nabi yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW. Siapa sih yang gak tahu beliau? Masyarakat Quraisy, betul gak? Sampai Al-Amin menjadi gelar, julukan buat Nabi. Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah pun Al-Amin gak pernah dicabut oleh Quraisy. Gak pernah. Sepanjang hidup Nabi SAW, dari perang Badar sampai perang terakhir kemarin kita bahas tahun 9 Hijriah, perang Tabuk, sebenci-bencinya Quraisy gak pernah. Wah, udah keterlaluan Muhammad misalnya, mohon maaf kalau saya menggunakan kalimat ini untuk Quraisy. Udah keterlaluan Muhammad. Dulu Al-Amin yang kita berikan udah kita cabut aja. Gak pernah. Benci-benci. Tapi Al-Amin gak mungkin mereka cabut. Kenapa? Gak ada celah buat mereka jadikan Al-Amin harus dicabut lagi dari diri Nabi SAW. Gak ada. Walau annahu dhakan nabiyul mutahharu, kata Imam Syafi'i. Meskipun itu seorang nabi yang mulia. Orang gila, tukang sihir, penyair, tukang buat onar, tukang bikin hancur keluarga, pisah orang tua dan anak-anak dan orang tua. Ini julukan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Quraisy. Tapi Al-Amin tetap ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Fa in kana sikitan yaquluna abkamun. Lanjutan dari syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang menang baik, apa Pak menang baik? Diam aja, pasti akan dikomentari oleh orang lain. Ini orang gagu apa bisu? Nah, diem aja dia. Wa in kana mintiqan yaquluna ahdaru. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia cukup berbicaranya lumayan banyak, akan dikomentari juga. Banyak omong nih orang, cerewet, bawel. Bingung kita jamaah sekalian harus bagaimana? Diem diomongin, ngomong diomelin, ya diomongin juga, diomelin bahkan. Ya susah. Tolak ukur manusia gak bisa kita jadikan pegangan. Cukup menjadikan tuntunan, pegangan,
yaitu agama. Sudah. Yang penting kita berada di jalur yang benar. Kita sudah bermuamalah dengan cara yang baik kepada saudara kita. Senyum sumringah kita berikan kepada siapapun. Salam gak pernah sepi kita tebarkan kepada saudara kita. Mau nanti ada omongan, dia sok mau cari muka misalnya supaya dipuji. Habis jamaah sekalian hidup kita kalau terus kita pikirkan seperti itu. Sudah, hasad jangan sampai ada dalam jiwa kita. Karena hasad ini dijangkiti pertama kali oleh makhluk Allah di alam semesta yang namanya iblis. Kalau orang yang hasad berarti dia seolah-olah telah memproklamirkan dirinya, saya nyatakan bahwa diri saya siap menjadi temannya iblis. Ada yang mau seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu hilangkan sifat hasad. Ini sedikit mukaddimahnya, malah agak panjang jamaah ya, nggak apa-apa. Anggap ini sebuah motivasi untuk diri saya juga khususnya. Baik, kita masuk bab yang berikutnya. Bisa dikatakan secara umum, jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum wa a'azzakum, kita tersisa 2 kali pertemuan insya Allah, yang sekarang dan yang mungkin jika Allah menghendaki berikutnya, sesuai dengan 2 bab yang tersisa berdasarkan buku pedoman yang kita jadikan pegangan utama. Karena bab ini yang akan kita bahas berjudul Fiqhus Sirah fi Hajjatil Wada. Haji wada, haji terakhir kalau bahasa kita. Dan yang terakhir pembahasan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tema sirah itu banyak, panjang, mungkin tak akan ada henti-hentinya. Akan tetapi mudah-mudahan yang singkat ini menjadi satu tambahan mewakili dari cerita yang begitu panjang dan membuat kita semakin semangat untuk menambah lagi. Jangan sampai saudaraku, saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya pembahasan sirah nabawiyah di rumah Allah yang mulia ini menandakan bahwa kita sudah tidak akan lagi mau menapak tilas perjalanan hidup Nabi. Jangan ada seperti ini, nggak boleh. Anggap ini justru gerbang awal kita bisa mendulangi atau kita bisa mengarungi samudera luas cerita tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sebagai seorang sosok kepala rumah tangga, kemudian sosok sebagai ketua DKM Masjid Nabawi, kan beliau ketua DKM juga kalau kita menggunakan istilah demikian. Bagaimana beliau sebagai sosok seorang pemimpin bagi umat. Banyak sisi kehidupan Nabi SAW yang bisa kita ambil faedahnya, dan sudah pasti barang tentu pasti ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar hati kita melembut, melunak, jangan seperti orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik, la'anahumullah. Jangan seperti orang-orang Bani Israel tadi dibacakan oleh imam, disuruh nyembeli sapi, mereka tanya, sapinya tuh apa? Apakah jantan apa betina? Kemudian warnanya bagaimana? Terus seperti apa? Sudah, Allah hanya memerintahkan sembelih, tapi tanya. Dan pertanyaan itu pertanyaan ngeyel sebenarnya. Nah, bukan pertanyaan ingin tahu dan bersemangat supaya apa yang diberikan dan apa yang mereka lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan, tapi pertanyaan ingin merendahkan siapa? Nabi Musa alaihi salam, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Diajak berperang supaya bisa masuk ke kota Palestina, malah mereka perintahkan Nabi Musa, kamu aja wahai Musa dan Tuhan kamu yang berperang, kami di sini duduk melihat. Masya Allah, itu karakter mereka. Beda sama karakternya para sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi ingin mengajak beberapa sahabat, khususnya ditujukan kepada Ansor untuk perang Badar, sahabat kemudian mengatakan yang namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala, wahai Rasulullah, kami akan mengatakan sesuatu yang berbeda dari Bani Israel. Bani Israel mengatakan, pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu berperang, kami di sini duduk. Enggak, kami hanya mengatakan, berdirilah engkau wahai Rasulullah dan kami akan ikut perang bersama Anda. Masya Allah. Itu para sahabat.
Memang Bani Israel dari dulu begitu jamaah sekalian. Orang paling licik. Makanya pertama kali suku Yahudi yang diusir di kota Madinah, Bani An-Nadir. Surat Al-Hasyr turun untuk mereka. Itu di karakternya. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah diusir semua oleh Nabi SAW. Siapa yang mengkhianati perjanjian? Mereka sendiri. Nabi nggak pernah. Pada saat mau perang Badar, Hudzaifah bin Al-Yaman dan bapaknya Husail radhiyallahu taala anhuma mau ikut bergabung ke pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicegat sama Quraisy karena waktu itu mereka masih di Mekah. Mau kemana kalian berdua? Pasti kalian mau bergabung. Enggak, kami mau ke Madinah. Ya sudah, kalau memang kalian berdua mau ke Madinah, kita ambil sumpah sekarang. Kamu berdua nggak akan bergabung bersama pasukannya Muhammad. Waduh, terpaksa, kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Baik, kalau gitu saya berjanji bersama bapak saya nggak akan bergabung dengan pasukannya Rasulullah Muhammad. Pada saat itu ngomongnya Muhammad. Ketemu dengan Nabi di perjalanan di dekat sumur Badar. Hudzaifah menceritakan bahwa, wahai Rasulullah, gimana ya, saya ikut perang atau enggak? Padahal bisa saja Nabi mengatakan, udah nggak usah dipenuhi janji itu, mereka orang musyrik. Tapi apa kata Nabi SAW? Insorifa, kalian berdua lanjutkan ke Madinah, penuhi janji itu. Meskipun mereka orang-orang musyrik, penuhi, tepati janji itu. Biarlah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan mereka. Betul saja, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu jamaah sekalian. Gencatan senjata tapi tetap saja membantai saudara kita. Betul enggak? Setiap hari jamaah sekalian. Setiap hari. Gencatan senjata tapi Masya Allah. Apa enggak sedih? Apa enggak marah sebenarnya batin kita ini? Sedih jamaah. Baik, kita masuk. Yang pertama, Haji Wada terjadi pada tahun 10 Hijriah. Tetapi ada beberapa catatan sebelum kita masuk di tahun 10-nya. Catatan pertama, haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah, khususnya yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97 menunjukkan wajibnya ibadah haji yang Allah wajibkan pada tahun 9 Hijriah. Namun pada tahun itu Nabi SAW tidak menunaikan ibadah haji karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, orang musyrik masih menunaikan ibadah haji tahun itu. Nabi nggak mau sama sekali. Ini menunjukkan dan ini menjadi contoh untuk nanti umatnya. Bagaimana Nabi betul-betul masalah kesyirikan dengan simbol-simbolnya sangat anti. Karena bisa menciderai tauhid seseorang dan keimanan seseorang. Nggak mau. Apalagi berhala-berhala masih mengitari Ka'bah yang mulia. Nabi nggak mau. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di tahun ke-9 banyak sekali utusan dari berbagai suku Arab, dari Yaman, dari Bani Tamim, dari Bani Hanifah, dari Bani Qais dan lain sebagainya. Tentulah tidak etis kalau bahasa kita. Kalau seandainya ada tamu namun ditinggalkan. Apalagi tamu ini bukan tamu sekedar ingin berkunjung ke Madinah, tapi ingin belajar Islam. Tentunya yang paling tepat pada saat itu menyambut dan memberikan ajaran Islam langsung Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada target yang ingin dicapai oleh Nabi Alaihi Wasallam, dan ini akan memiliki arti penting dalam sanubari mereka. Kalau seandainya yang menyambut dan memberikan materi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua alasan kenapa tahun 9 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa menunaikan ibadah haji. Ibadah haji diberikan amanah, mandat pemimpin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sesampainya Abu Bakar As-Siddiq di kota Mekah,
Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sesampainya menemui Abu Bakar, Abu Bakar bertanya, Amir awil au makmur, Amir au makmur. Kamu diutus Nabi alaihissalam sebagai pemimpin kami atau sebagai yang dipimpin? Artinya ikut di bawah saya. Kata Ali bin Abi Thalib, balil makmur. Saya diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipimpin Anda, maksudnya di bawah pimpinan Anda. Bisa dipahami? Kisah ini jamaah sekalian dijadikan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Tahu Syiah Rafidhah? Alasan katanya, nih menjadi bukti kalau Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar. Dari sisi mana? Lawong Abu Bakar bertanya, kamu diperintahkan Nabi menyusul saya sebagai pemimpin atau yang dipimpin? Apa jawaban Ali tadi? Yang dipimpin. Artinya di bawah pimpinan siapa? Abu Bakar. Ini jelas jamaah sekalian. Makanya kalau misalnya membaca sejarah jangan sepotong-sepotong. Kita katakan ini kepada Syiah Rafidhah. Yang ada nanti hasilnya begini. Sama seperti kelompok fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Wah, celaka. Ya dia dengerinnya sambil ngantuk misalnya dia. Atau dia dengerinnya setengah fawailul lil musallin, nggak dengar yang selanjutnya. Kenapa kok orang yang sholat celaka? Fawailul lil musallin. Apa kelanjutannya? Alladzi an sholatihim sahun, padahal alladzina hum yura'un. Orang yang sholat tapi dia celaka karena melalaikan sholat, karena riya, bukan karena sholatnya itu sendiri. Sama ketika Ali bin Abi Thalib menghadap, karena beberapa rangkaian yang menyampaikan Ali bin Abi Thalib. Turunnya surat At-Taubah pada saat Abu Bakar memimpin jamaah haji di tahun ke-9 supaya menyampaikan kepada orang musyrik, tahun ini tahun terakhir kalian melakukan tawaf khususnya seperti ini. Seperti ini tuh bagaimana jamaah sekalian? Karena kebiasaan orang-orang musyrik ketika tawaf ibadah haji, mohon maaf, enggak pakai benang sahlai pun sambil bersiul dan tepuk tangan. Itu yang enggak mau dilakukan Nabi SAW. Nabi enggak mau. Dan betul masih dalam keadaan begitu mereka. Enggak pakai apa-apa, enggak pakai busana. Dan yang menyampaikan Ali. Kenapa harus Ali? Karena Nabi SAW paham orang-orang Quraisy yang dihadapi pada saat itu kan punya perjanjian bersama Nabi. Dan orang Arab kala itu nggak mau mereka mendapatkan semacam informasi kecuali harus dari orang yang pernah melakukan perjanjian atau dari kerabat keluarganya sendiri. Memang masih ada kalau bahasa kita rahasia. Ya, fanatik kesukuan seperti itulah. Oleh karena itu diutuslah Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya bukan karena itu cukup Abu Bakar, tapi tidak, Nabi memahami kaumnya. Ini menunjukkan seorang pemimpin idealnya juga paham terhadap kejiwaan yang dipimpin. Paham, makanya yang diutus Ali bin Abi Thalib. Dan betul dengan izin Allah ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan tahun ini terakhir kalian melakukan tawaf di sini, ibadah haji di sini. Tahun berikutnya nggak boleh lagi. Dan betul, tahun berikutnya sudah tidak ada lagi. Itulah baru sebabnya Nabi di tahun 10 melaksanakan ibadah haji. Bisa dipahami jamaah sekalian. Ini salah satu alasan orang-orang Syiah Rafidhah bagaimana mereka menusuk-nusuk kehormatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini pentingnya menuntut ilmu. Kalau kita nggak menuntut ilmu, kita nggak menapaktil sirah Nabi SAW, bagaimana kita bisa mengkanter pendapat mereka, membantah syubhat mereka yang benci kepada Islam, yang selalu mendoakan semoga Allah melaknat dua berhala. Dua berhala maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Ada yang ridho di sini? Gak ada, insya Allah. Malah kita doakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu.
pentingnya jamaah sekalian kita menuntut ilmu supaya paham. Orang yang sedikit memberikan syubhat-syubhat langsung kita putuskan rantai seperti itu. Poin yang kedua, nama-nama haji wada juga bermacam-macam. Yang pertama yang kita kenal Haji al-Wada, Hajatul Wada. Wada itu artinya perpisahan, terakhir. Mungkin ya ini namanya cocokologi ya, apa enggak? Bahasa kita da itu dari bahasa aslinya mungkin bahasa Arab kan wada ya da'u, tapi mungkin disesuaikan bahasa kita masa dadah jadi dada seperti itu. Allah betul apa enggak? Wada, kenapa dikatakan wada? Karena Nabi alaihi salatu wasallam pada saat itu mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku. Lihatlah ibadah haji dariku. Suruh mencontoh. Kemudian kata Nabi la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Barangkali bisa jadi tahun depan saya sudah tidak bersama kalian lagi. Dan betul. Tahun depan Nabi alaihi salatu wasallam yaitu tahun 11 sudah meninggal dunia. Itulah kenapa disebut dengan Haji al-Wada, perpisahan. Nama yang berikutnya Hajatul Islam, Haji Islam. Kenapa disebut seperti itu? Sebab sejak Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi hanya haji satu kali, yaitu dia Haji Wada. Haji di dalam Islam, dalam artian Islam setelah hijrah hanya satu kali dilakukan oleh Nabi. Umrohnya cuma 4 kali. Pada saat Hudaybiyah tahun ke-6, kemudian pada saat tahun ke-8 Hijriyah, setelah Nabi perang Hunain, balik lagi beliau umroh. Lalu yang ini haji wadanya satu lagi saya lupa, pokoknya ada kurang lebih 4 kali umrohnya Nabi setelah hijrah ke kota Madinah. Adapun haji cuma satu, yaitu haji wada ini. Kemudian nama berikutnya Hajatul Balag itu menyampaikan. Kenapa disebut demikian? Karena Nabi telah menyampaikan seluruh ibadah haji dari yang kecil sampai yang besar, baik ucapan maupun perbuatan, langsung dicontohin oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sebagai bentuk penyempurnaan bahwa agama Islam sudah sempurna, di saat haji wada inilah turun surat Al-Maidah ayat 3 menunjukkan Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-Maidah ayat 3, pada saat Nabi wukuf di Arafah hari Jumat sore hari, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang terakhir, jumlah para sahabat yang kala itu ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam lebih dari 100.000 sahabat, dan sahabat jumlahnya lebih dari 100.000. Ini jumlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nabi juga memberikan khutbah beliau di 3 tempat, di hari Tarwiyah, hari ke-8, kemudian hari ke-9 khutbah Arafah, dan hari ke-10 Yaumun Nahar. Jadi ada 3 khutbah. Hari Tarwiyah tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10. Arafah dan 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar namanya. 3 khutbah Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah pun memberikan wejangan. Ini secara umum. Adapun apakah pada saat itu Nabi melaksanakan haji tamattu atau qiron? Saya tidak mengangkat karena ini perbedaan ulama yang begitu pelik dan begitu tajam. Ada yang mengatakan qiron, ada yang mengatakan tamattu. Qiron itu apa, tamattu itu apa? Saya nggak mau jelasin. Tanya sama yang sudah ibadah haji. Saya hanya sedikit saja. Artinya apapun itu, yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Kalau ibadah haji sebelum hijrah, ya berarti setiap tahun.
Contoh, Nabi kan hidup setelah menjadi Nabi di kota Mekah selama 13 tahun lamanya. Berarti anggaplah Nabi telah melaksanakan ibadah haji setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya 13 kali haji. Karena Nabi hijrah pada tahun 14 kenabian, yang kemudian dikenal menjadi tahun 1 Hijriah. 10 tahun di kota Madinah. Nah, di Madinah hanya 1 kali ibadah haji. Adapun umroh 4 saya lupa. Yang keempatnya itu pada kapan, Allahu a'lam. Pertama kan pada saat tahun ke-6 Sulhul Hudaybiyah. Enggak, jadi kemudian pada tahun ke-8 itu 2 kali, yang 1 Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bab ini, pertama, ditunjuknya Abu Bakar sebagai amir, pemimpin haji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti yang jelas tentang keutamaannya. Ini sebenarnya kalau bahasa kita itu tanda-tanda, kalau istilah pendidikan kisi-kisi, tahu kisi-kisi? Nah, sekarang kan ada istilah kisi-kisi, kisi-kisi ulangan, kisi-kisi PH, kisi-kisi, sinyal-sinyal bahwa kelak yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Bakar. Salah satunya pengantar itu semua, beliau menjadi pemimpin untuk jamaah haji. Yang kedua, begitu juga tentang Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyusul Abu Bakar agar menyampaikan pesan beliau kepada Abu Bakar adalah sebagai bukti tentang keutamanya. 2 sahabat mulia ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, apalagi Ali selain sepupu sekaligus sahabat, menantu lagi. Udah sahabat, sepupu, menantu, apa kurangnya? Masya Allah. Kalau kita apa lebihnya? Dosa banyak ya kan gitu. Sering lalai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lebihnya kita? Naudzubillah min dzalik. Ketiga, hajinya Abu Bakar dan penyampaian pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ali adalah sebagai pengantar bagi hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tahun 9 itu sebagai langkah awal nanti tahun depan Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji. Diawali dulu sama Abu Bakar. Begitu juga Ali, membersihkan, mensterilkan di sekitaran Masjidil Haram dan Ka'bah. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang komitmen perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin, bahwa barang siapa yang terikat dengan perjanjian maka hal tersebut berlaku sampai batas waktunya. Allah telah memerintahkan agar memegang teguh sebuah janji, dan ini sudah dilaksanakan Nabi SAW tahun ini terakhir. Disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau mau sebenarnya, kalau mau bisa saja langsung diusir-usir. Tidak. Ingin menunjukkan karena agama Islam ini akan ada sampai akhir zaman. Bukan umurnya di saat zaman Nabi, kemudian nanti setelah Nabi wafat akan ada agama Islam dalam bentuk lain. Enggak. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW tetap tunaikan, supaya nanti umat Islam yang hidup di kemudian hari, khususnya kita, akan memandang bahwa sebuah perjanjian selama tidak memberikan madorot kepada agama Islam dan kaum muslimin, tepati janji itu. Tepati. Manusia itu kan memiliki perangkat yang namanya hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, susah keluarnya. Kalau dalam ungkapan kita, Allah bisa karena biasa. Orang kalau sudah mencoba sekali dan itu digemari oleh hawa nafsu, sedangkan imannya saat itu sedang turun, menukik, nyusruk lagi, susah akan bangkit kembali. Susah. Itulah sebabnya Nabi memberikan contoh, penuhi janji, tepati janji, selama tidak memberikan madorot kepada agama Islam dan kaum muslimin. Hudzaifah bin Al-Yaman jelas-jelas ingin bergabung bersama Nabi. Insorifa, lanjutkan perjalanan kalian ke kota Madinah. Kami akan terus berperang. Tepati janji mereka. Dan tepati janji kalian. Luar biasa. Bukan ayo gencatan senjata, terus ditembaki. Seperti apa?
kecil nyalinya jamaah sekalian, gak berani. Gak berani berhadapan tatap muka, gak berani jamaah. Dan memang seperti itu. Apalagi kalau jamaah membaca sejarah bagaimana pertumbuhan mereka, gak diterima dimanapun di bumi ini, gak diterima jamaah sekalian. 40 tahun lamanya mereka tersesat di gurun Sahara bersama Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, lantaran kemaksiatan kesyirikan yang mereka lakukan. 40 tahun kira-kira sebentar apa lama jamaah? Lama. Sampai Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, dilanjutkan oleh muridnya Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Baru setelah itu bisa keluar selama 40 tahun. Baru setelah itu bisa masuk ke kota Palestina. Dan sebelum mereka masuk di Palestina itu sudah ada penduduknya. Dulu dikenal dalam sejarah namanya Kan'an, warga Kan'an. Jadi mereka mengklaim ini tanah kami. Tanah dari mana? Hanya klaim semata. Mereka ditindas. Kan masa kejayaan mereka diawali pertama kali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Betul nggak? Pada saat beliau menjadi, kalau bahasa kita mungkin sekarang menteri apa ya? Nah, seperti itu. Beliau yang mengurusi Nabi Yusuf. Dan pemimpin yang ada di zaman Nabi Yusuf itu bukan Fir'aun. Hiksos, dinasti Hiksos. Dinasti bukan penduduk asli Mesir. Setelah Nabi Yusuf wafat, baru diambil alih sama suku Akbat. Nah, sukunya Fir'aun. Ya, ini dia baru. Fir'aun itu bukan nama tapi gelar. Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa, memang para ulama juga berselisih paham. Ada yang mengatakan Ramses yang kedua. Nah, di zaman Nabi Musa inilah, di zaman Fir'aun ini, penindasan Bani Israel. Wah, sampai ada yang dijadikan budak. Anak laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup, tapi dihina, dikucilkan. Terus akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa, lari dari Mesir sampai ke Palestina. Begitu. Wah, pokoknya kalau jamaah baca sejarahnya, seolah-olah gak ada satupun yang menerima mereka di tempat ini, di dunia ini. Ya karena perangainya yang licik, picik, culas, apalagi jamaah. Ya pokoknya yang gitu-gitu. Mengkhianati. Mereka kan pada saat itu berada di bawah perjanjian Mesopotamia, Nebukadnezar. Saat itu negara superpower itu dua sebelum Romawi dan Persia, Mesir dan Mesopotamia yang ada di Irak, Nebukadnezar. Pajak harus diberikan kepada Nebukadnezar, tapi mereka malah berikan kepada Mesir. Ya wajar, dikepung, diserang. Baru setelah itu kami minta maaf, kembali lagi. Enggak lama diulang lagi, dikepung lagi jamaah, sampai hancur sekeping-kepingnya, dihancurkan oleh Raja Romawi Titus, khususnya haikal Nabi Sulaiman alaihi salam, dan mereka disisakan oleh Titus dan Romawi itu cuma satu tembok yang sekarang disebut dengan tembok ratapan. Itu sisa-sisa bangunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu disisakan itu saja. Itu jamaah sekalian. Sampai ada kisah mereka terkepung hampir selama 6 bulan lamanya. Pasokan pangan itu dihentikan oleh Romawi. Sampai ada seorang ibu itu memakan bayinya sendiri. Ibunya tuh bicara, wahai bayiku, kita hidup di dunia gak lama, tapi biarkanlah ibumu ini hidup lebih lama lagi. Kemudian pokoknya dipanggang. Nah, orang-orang lain pas ngelihat wanita ini lagi makan, wah saking laparnya mereka berebut. Pas ngelihat, wah anak bayi yang dimakan, mereka gak jadi. Sang ibu tuh, Masya Allah, sampai segitunya. Sampai segitu. Itu mereka gak ingat gitu ya. Kalau seandainya Nabi Yakub alaihi salam, nenek moyang mereka, Israel itu kan Nabi Yakub, julukan Nabi Yakub. Israel itu dua kata, Isra dan Il. Isra itu hamba, Il Allah. Kalau digabung jadi apa? Hamba Allah.
Kalau bahasa kita, bahasa Arab, Rasulullah, utusan Allah, atau Abdullah, hamba Allah. Israel, hamba Allah. Makanya saya sendiri berusaha nggak mau mengatakan orang-orang Israel. Karena Israel itu namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub orang soleh bukan? Orang soleh. Kalau seandainya Nabi Yakub sekarang ini hidup, apa nggak sedih tuh ngelihat kelakuan anak cucunya kayak begitu, jamaah sekalian. Semoga Allah hancurkan barisan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, menjelaskan tentang mengajar dengan memberikan keteladanan contoh. Jadi bukan hanya teori semata. Mudah-mudahan ini juga renungan untuk yang berbicara sendiri, agar jangan sampai pandai pintar menyampaikan materi namun tak pandai dalam mengamalkan ilmunya. Kita amalkan ilmu yang kita dapatkan, jamaah sekalian, sedikit-sedikit tapi jadi bukit. Daripada kita terus ngoleksi ilmu tapi nggak pernah diamalkan, khawatir nanti kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang Yahudi yang kita baca setiap hari di dalam sholat, al-maghdub alaihim, yang dimurkai Allah. Siapa? Shot terdepan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai Allah? Mereka punya ilmu tapi nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Itu orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan tentang semangat para sahabat untuk meneladani dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak perlu kita debatkan lagi bagaimana semangatnya sahabat. Mereka memberikan semua apa yang mereka bisa berikan, termasuk nyawa buat kemuliaan Islam dan agama Islam serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melindunginya. Kemudian khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan menunjukkan pentingnya waktu untuk beliau gunakan dalam berdakwah. Kita manfaatkan waktu yang ada dalam berdakwah. Dan dakwah itu kan gak harus kita buka pengajian formal seperti ini, mungkin ada jamaah. Tidak, dakwah itu banyak macamnya. Saat kita sedang bersepeda bersama, sedang ngumpul bersama, ngocok arisan misalnya yang ibu-ibu, bisa kita gunakan untuk berdakwah. Kalau misalnya ada kemungkaran gibah, awas, gibah ini nanti akan menjadi dosa. Wah iya, itu udah dakwah. Dakwah semampu kita, jamaah sekalian. Teman yang sejati itu teman yang jujur, bukan teman yang selalu membenarkan kita. Dalam ungkapan bahasa Arab, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Temanmu yang sejati adalah yang jujur kepadamu, bukan yang selalu membenarkan. Kalau kita benar, kita didoakan kebaikan dan dia memberikan semangat. Kalau kita salah, dia orang pertama yang akan memperingatkan kita. Wahai saudaraku, wahai saudariku, ini gibah, gak boleh ngomongin orang. Ingat, kalau kita digibahi saja tidak mau, betul gak jamaah sekalian? Kita akan marah, maka jangan kita menggibahi orang lain. Sebab itu akan menjadi hutang kita. Satu saat nanti kita digibahi, kita gak terima, padahal pernah kita lakukan meskipun 10 tahun yang lalu. Dibayar tunainya 10 tahun berikutnya, Allah tidak akan pernah lupa. Karena Allah selalu melihat. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kitanya yang lupa padahal 10 tahun yang lalu, baru 10 tahun yang sekarang dibalas. Kalau tidak mau terjadi, langsung tutup dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini akan membersihkan. Seperti itu, jamaah sekalian. Pilihlah teman yang baik. Bapak-bapak, awasi putra-putrinya. Begitu juga ibu-ibunya. Harus ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Kalau kita punya teman, bapak dan ibu sekalian, pegang erat-erat. Bukan berarti kita tarik-tarik, gak boleh kemana-mana. Jangan sampai kita lepas dan kehilangan dirinya kalau memang dia itu sahabat yang soleh atau solehah. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, mathalul ukhuwati fillahi kaliyat wal ain. Perumpamaan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di dalam agama Islam itu seperti tangan dan mata. Diumpamakan oleh Imam Syafi'i, ukhuwah Islamiyah itu seperti tangan dan mata. Apabila mata
ini mengeluarkan airnya atau sedang menangis, masahatil yadu dam'aha, maka tangan ini akan mengusap air mata. Betul gak jamaah? Yang ngusap air mata tangan apa kaki? Nah, tangan, nggak kaki, jauh banget. Tangan diusap. Sebaliknya, wa idza ta'allamatil yad bakatil ain. Apabila tangan terluka, yang menangis siapa? Mata mengeluarkan air. Luar biasa ucapan beliau itu. Jadi inilah persaudaraan dalam agama Islam itu seperti tangan dan mata. Ketika mata berderai airnya, tangan yang mengusap. Ketika tangan dalam keadaan sakit, mata yang akan menangis. In kana laka sadiqun, apabila kamu, kata Imam Syafi'i, memiliki teman yang baik, fasyudda yadaika bih, pegang erat-erat dirinya. Apabila dia selalu menolong kamu dalam ketaatan, fa inna ittikhadhas sadiqi so'bun, karena memilih teman atau memiliki teman yang baik itu sulit sekali. Wa mufaraqatahu sahlatun, dan meninggalkan teman, apalagi menciptakan kebencian dan permusuhan, gampang apa mudah? Gampang. Ya sekarang aja misalnya saya sakiti Pak Edi misalnya, udah jadi musuh apa teman? Jadi musuh. Tapi kalau dapat teman sejati, sahabat pena, kalau bahasa kita dulu. Kenapa disebut sahabat pena? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu saya kasih ini, apa namanya? Ada yang tahu kenapa kok? Tapi pernah dengar jamaah? Sahabat pena kan gitu ya? Sahabat pena. Kenapa disebut sahabat pena? Kenapa diidentikan dengan pena? Enggak sahabat topi apa gitu? Sahabat sepatu, sahabat baju, kenapa? Bagaimana? Namun kenapa harus pena? Curhat mungkin, saya juga nggak tahu jamaah, saya juga nggak tahu, makanya saya cari. Kalau saya pribadi, soal ini cocokologi lagi. Pena, pulpen biasanya kan kita letakkan di saku kiri. Saku kan biasanya kiri ya. Dan di kiri ini kan biasanya jantung. Seolah-olah dekat, betul, hati. Sahabat pena berarti sahabat yang sangat dekat dengan hati. Kalau punya seperti itu, saya pernah punya jamaah. Pernah punya. Entah kemana dulu kan gak ada yang namanya handphone. Gak ada yang namanya telepon. Sudah kita berpisah begitu saja. Saya pernah punya dan saya syukuri itu. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin orang lain tuh mau melakukan. Karena ya Allah lah yang menjadi saksi. Ya, mudah-mudahan kebaikan yang pernah dia lakukan mendapatkan balasan yang berlimpah ruah dan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini atau ada sedikit? Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Sebagai orang yang tegar dan katakan api seru. Oleh sebab itu mungkin saya ambil dari sisi lainnya saja. Kalau sejarahnya jelas tadi sudah digambarkan bagaimana perjuangan. Dari tadi itu awal bahwa kemarin juga siapa tadi mengatakan bahwa hati kita itu kalau di dalam majelis itu seolah-olah kita memang betul-betul khusyuk dan sadar gitu ya. Tapi kalau kita keluar dari majelis banyak hal-hal yang mengganggu kita sehingga kadang terlupa. Oleh sebab itu mungkin beginilah, kalau di zaman Nabi ada persoalan apakah dari masyarakat atau sahabat, maka boleh dikatakan bahwa langsung ada solusinya. Kan gitu ya. Betul. Terus ke Nabi mengadu, terus ada. Jadi pada saat kita zaman setelah Nabi tiada, maka otomatis bahwa kita biasanya mencari sendiri. Kadang apakah melalui seperti ini majelis, melalui majalah atau apa dan sebagainya. Nah di sini kita melihat bahwa banyak hal-hal yang berkaitan dengan agama yang biasanya kita bingung sendiri gitu kan. Ada ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan, ada begini, bacaan ini.
Nah, saya berpatokan bahwa ada 4 mazhab. Ya, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Kira-kira kalau kita sebagai umat Islam, apakah kita ini bisa menggabungkan dalam 4 mazhab itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, atau kita ada kepada satu mazhab saja, mazhab Syafi'i atau apa? Apabila mengkaji masalah agama, sehingga kita bisa misalnya karena dia tidak sakit lain-lain. Iya. Nah, kira-kira apa kita empat itu apa menurut pandangan Ustaz? Apakah kita itu bisa menggabungkan 4 mazhab untuk kita telaah dalam perjalanan kita sebagai umat Islam? Apakah hanya satu mazhab? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup berat untuk menjawab ini, namun yang saya mampu saja. Langkah awal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jika kalian berselisih paham apapun, kembalikan kepada Allah, dalam hal ini Al-Qur'anul Karim, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat, nggak mungkin kita ke makam beliau bertanya kemudian beliau jawab langsung. Berarti kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Quran, sunnah berbahasa Indonesia atau Arab? Berbahasa Arab. Kita sangat-sangat minim menguasai ilmu alat tersebut. Berarti kita butuh bimbingan. Ini cara kedua bentuk taatnya kita mengikuti perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Dalam hal ini kata para ulama maksudnya ahli ilmu atau ulama jika kalian tidak mengetahui. Kita sadar manusia memiliki cara paham yang tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Hal ini terwujud dan terbukti adanya beberapa buah pikir para ulama kita, para imam-imam kita yang dikenal di kemudian hari dengan madhab. Dan madhab yang sangat-sangat terkenal, populer di dunia ini 4. Yang pada hakikatnya lebih dari 4 sebenarnya. Namun yang populer dan masih lestari sampai saat ini adalah 4. Bagaimana kemudian kita menyikapi fenomena seperti ini? Pada asalnya, para ulama yang menjadi pelopor dari madhab ini, diantaranya adalah madhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, madhab Maliki oleh Imam Malik, madhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, madhab Hambali oleh Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka melakukan itu dengan tujuan baik, mempermudah dan memberikan sebuah menu supaya kaum muslimin ini bisa beribadah sesuai dengan yang dijelaskan Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada maksud dari keempat imam ini untuk menyusahkan kaum muslimin, tidak. Namun seiring berjalannya waktu, tentu saja yang namanya manusia memiliki satu pandangan bahwa inilah yang benar sebenarnya. Sedangkan yang lain menurut saya ini yang benar. Di situ kemudian terjadi sebuah warna yang kita sebut dengan madhab. Adapun kita yang saya ketahui dalam hal ini, jika memang kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW karena minimnya ilmu-ilmu alat, kita diperbolehkan untuk mengikuti misalnya dalam hal ini Imam Syafi'i. Namun tetap kita menuntut ilmu. Ketika suatu saat kita melihat dengan sedikit banyaknya anugerah yang Allah berikan, dalam hal ini saya kok agak condong dengan pendapat misalnya mazhab lain. Karena setelah saya belajar, saya mendapatkan yang lebih kuat adalah ini. Dalam hal ini tidak mengapa mengambil yang lain. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dipelajari. Karena ini tidak mungkin kita angkat di dalam majelis ini. Dari mana kita mengetahui? Ya, langsung belajar. Sekali lagi jamaah sekalian, madhab bukan wadah kita berselisih, apalagi kita nggak tebar senyum, tebar sapa, tebar salam. Bukan seperti itu. Ini tidak pernah diajarkan oleh pelopornya sendiri. Kita kenal Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i.
Mereka apakah sama semua dalam satu hal? Banyak perbedaan yang terjadi. Makanya Imam Ahmad juga punya satu kaidah sendiri, hasil belajar dari gurunya. Imam Malik, Imam Syafi'i pun demikian. Beliau itu bisa dikatakan punya buah pikiran gabungan dari dua guru utama beliau, yaitu Imam Abu Yusuf, murid imamnya Abu Hanifah, dan juga Imam Malik. Dari dua ilmu ini beliau mengolah sehingga memunculkan buah pikiran yang baru. Bahkan beliau juga punya dua ucapan yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Dalam hal ini kita melihat dan kita memilih mengikuti ulama yang memang dikenal keilmuannya, namun tetap kita menuntut ilmu. Selama perjalanan menuntut ilmu, pada saat kemudian satu saat misalnya saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang lain misalnya. Dalam hal ini yang penting ada pertanggungjawabannya. Disitulah kemudian penjelasan para ulama saat mereka diantaranya mengatakan tidak ada laisa ahadun illa wa yu'khad au yutrok qauluhu illa min hadza al-qabr, kata Imam Malik. Tidak ada satupun orang kecuali pendapatnya diambil atau ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini. Imam Malik sambil menunjuk kuburan, tapi setelah itu nggak gigit jari lagi Imam Malik. Kalau kita kan nunjuk kuburan gigit jari. Imam Malik sambil nunjuk kuburan siapa? Nabi SAW. Dalam hal ini saya hanya mengajak, menghimbau, teruslah menuntut ilmu. Jamaah sekalian, terus. Nanti dengan ilmu ini Allah akan memberikan pencerahan kepada kita dari segala perbedaan yang banyak. Saya pun awal-awal mengalami itu. Mazhab banyak, mana yang harus saya pilih? Apakah ketika saya menentukan saya ingin memilih mazhab ini, lalu nanti bagaimana dengan pendapat yang lain? Menuntutlah ilmu. Dari perjalanan ini nanti insya Allah Allah akan mudahkan bagaimana cara kita menyikapi. Kita dari awal mengikuti apa yang seperti diikuti oleh kaum muslimin, misalnya mazhab Syafi'i. Tapi di kemudian hari, seiring berjalannya waktu, kita sambil menuntut ilmu, ternyata ada satu kasus kita lebih tenang dengan berbagai bukti. Misalnya Allah berfirman, Nabi juga bersabda, adanya kok di mazhab lain. Bagaimana caranya? Nanti ketemu sendiri. Nanti ketemu. Itu akan mengalir begitu saja. Allahu a'lam bishawab. Saya juga nggak berani sangat detail karena khawatir salah. Saya hanya mengajak menuntut ilmu jamaah sekalian dan jaga lisan kita. Jangan sampai kita memberikan label-label yang kurang baik kepada saudara-saudara kita. Meskipun saudara kita ini mengafiliasikan diri, saya sebagai mazhab Hanafi misalnya, saya sebagai mazhab Maliki, saya sebagai mazhab Syafi'i. Selama yang dilakukan oleh saudara kita ini memiliki teladan dari orang sebelumnya, para ulama sebelumnya, maka jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita. Jangan kemudian kita katakan, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan itu? Harusnya sesuai dengan Rasulullah. Saudara kita juga melakukan sesuai dengan apa yang disarankan oleh para ulama. Dan ulama juga memiliki dalil dalam hal ini jamaah sekalian. Ketika kita ingin berdiskusi silakan, tapi jangan sampai diskusi debat kusir hanya mencari pembenaran. Harus ilmiah, harus ilmiah. Namun setelah itu jangan sampai gontok-gontokan. Itu saja, Allahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu saja, terus jalani. Yang penting ilmu yang kita capai itu bisa dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan hilangkan kefanatikan. Fanatik golongan, fanatik seseorang, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan merasakan nikmatnya beribadah, dan kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada dengan lapang dada. Enggak. Nah, alhamdulillah. Coba buktikan. Karena ini pengalaman. Bukan hanya sekedar isapan jempol, pengalaman. Perbedaan yang ada nggak kemudian kita kebakaran waduh, beda nih. Kalau kita udah terbiasa, oh perbedaan yang ada, saya paham. Yang dia lakukan
Jadi seperti kenapa? Hasil dari penelusuran kita menuntut ilmu. Pokoknya ilmu, niatkan itu semua ikhlas untuk menghilangkan ketidaktahuan diri kita terhadap ilmu agama. Bukan karena satu saat saya akan debat dia. Wah sudah. Kalau dari awal niatnya itu, susah kita akan mendapatkan pencerahan dari proses menuntut ilmu. Susah. Ingat itu saudara kita jamaah sekalian. Senyumnya dia kebahagiaan kita. Sakit dan nestapanya hidup saudara kita, laranya di hati kita. Kalau kita sudah merasakan itu, apapun yang terjadi, kita akan memandang dengan penuh kasih sayang. Meskipun itu berbeda, meskipun harus ada nasihat misalnya, tapi nasihat yang kita lakukan tulus karena cinta. Apalagi sekedar perbedaan, turun sujud tangan dulu apa lutut dulu misalnya. Aduh gara-gara seperti itu kemudian nggak mau salam, saya nggak mau samping dia turunnya sujud apa? Dia turun sujud lutut dulu, sedangkan saya tangan. Waduh, ini bagaimana ini jamaah sekalian? Ada perbedaan yang kita harus lapang dada. Ada perbedaan yang harus kita sikapi dengan tegas. Dari mana caranya kita tahu dan begitu? Nuntut ilmu. Ada perbedaan pendapat sholat subuh itu bukan 2 rakaat 3 rakaat. Nah ini dia perbedaan. Dari mana ini orang sholat subuh 3 rakaat? Ini yang harus kita sikapi. Tapi itu juga cara menyikapi orang yang ahli. Bukan satu jamaah ini yuk kita keroyokin orang itu. Jangan, kita bungkus saja kita lempar ke laut. Jangan. Itu anarkis. Jadi seperti itu. Bagus. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita memiliki sikap yang lapang, sikap yang dewasa, mendewasakan diri jamaah sekalian. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar kita punya ilmu, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan, tapi kita mendewasakan diri terhadap hal-hal yang nanti berbeda. Menuntut ilmu kan seolah-olah siap-siap ya, di depan kamu itu ada warna banyak. Gitu. Kita mempersiapkan diri. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini mungkin Ustaz. Kesimpulannya jamaah sekalian, mudah-mudahan materi yang bisa dikatakan 2 materi terakhir memberikan satu tambahan ilmu buat kita mengenai peristiwa Hajatul Wada atau haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.